Bab 806, Hidup dan Mati Api. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api. Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Tapi apa? Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat mendengar kata-kata itu. Tampaknya setelah api suci muncul di tubuhnya, sikap binatang api hidup dan mati terhadapnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun dia sangat bingung, Xiao Yan tertawa dalam hatinya saat ini. Jelas, Xiao Yan masih meremehkan kekuatan Sheng Yan. Yang aku jaga adalah api hidup dan mati, dan aku bisa mengalahkanmu untuk mendapatkannya. Tapi sebagai harganya, kamu harus menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku mengatasi malapetaka, menerobos Kaisar Dou Bintang 7, dan memasuki Kaisar Dou Bintang 8. Binatang api hidup dan mati menatap Xiao Yan, dan berkata dengan penuh harap. Namun, daripada menatap Xiao Yan, lebih baik menatap api suci berwarna kaki di tubuh Xiao Yan, karena jika binatang api hidup dan mati ingin menerobos neraka saat ini dan melangkah ke alam yang lebih tinggi, ia akan terus melahap api, atau menggunakan bantuan api, kekuatan. Namun, jika melahap api di lava cair, saya khawatir tidak akan ada 1000 tahun. Binatang api hidup dan mati ingin berhasil maju dari Kaisar Dou Bintang 7 ke Kaisar Dou Bintang 8, yang sama saja dengan fantasi. Api di lava ini sangat mengerikan. Jika ada api yang lebih mengerikan di dunia lava ini, tidak diragukan lagi hanya api suci, tetapi api suci sangat sedikit di seluruh dunia 1000 besar bertemu. Tetapi sekarang setelah dia bertemu Xiao Yan yang memiliki api suci, binatang api hidup dan mati pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Api hidup dan mati sangat berharga. Selama akar dan batangnya tidak rusak, akan butuh waktu untuk tumbuh secara alami. Tetapi jika Anda melewatkan api suci, Anda benar-benar melewatkannya. Menggunakan kekuatan api suci untuk membantu Anda bertahan hidup dari malapetaka. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan belum pernah mendengar tentang binatang ajaib apapun sejak zaman kuno, dan dapat bertahan hidup dari malapetaka dengan kekuatan api suci yang kuat. Hehe, Sheng Yan adalah perwakilan terkuat dari atribut api antara langit dan bumi. Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu terlalu lemah sekarang, dan kamu belum benar-benar menguasai api suci ini. Jika tidak, dengan kekuatan api sucimu, apalagi aku, bahkan monster tua yang kejam itu, aku khawatir itu tidak akan membahayakanmu. Petik 2. Dan kamu tidak perlu terkejut. Menerobos dengan kekuatan api suci adalah satu-satunya kesempatan kita untuk binatang api hidup dan mati. Binatang api hidup dan mati kita selalu hidup di tanah lahar, dan kelahiran api hidup dan mati bahkan lebih sulit. Kata binatang api hidup dan mati, berikan padaku api kehidupan dan kematian terlebih dahulu, dan aku akan membantumu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, khawatir tentang konspirasi binatang api kehidupan dan kematian, dan segera berkata, "Kamu, binatang api kehidupan dan kematian," mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berpikir, jika dia memberinya api kehidupan dan kematian terlebih dahulu, aku takut manusia ini. Jangan khawatir, ini adalah wilayahmu. Dan aku juga mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk 2 tujuan, salah satunya sebelum api kehidupan dan kematian. Kamu bisa menunggu sampai aku membantumu mengatasi malapetaka, dan kemudian membawaku ke mata air kehidupan dan kematian. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Nak, aku tidak berjanji untuk membawamu ke mata air kehidupan dan kematian. Aku hanya berjanji untuk memberimu api kehidupan dan kematian. Adapun mata air kehidupan dan kematian, itu bukan urusanku. Jika kamu ingin masuk, aku tentu saja tidak akan menghentikanmu. Tetapi saya sarankan Anda bahwa orang-orang di Hikuan kedua kehidupan dan kematian tidak hanya lebih menakutkan dari saya, tetapi juga lebih serakah dari saya. Anda membawa api suci. Saya khawatir sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa keluar sepenuhnya saat Anda masuk. Binatang api kehidupan dan kematian mendengus dingin. Sebuah suara, "Kalau begitu jangan khawatir tentang itu." Xiao Yan tersenyum. Alasan mengapa Xiao Yan memasuki Hikuan kedua kehidupan dan kematian pasti sudah dipersiapkan. Kekuatan monster tua yang ganas di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 8, ditambah dengan monster yang sebanding dengan tingkat Kaisar Dou Bintang 9 manusia, jika tidak ada persiapan, Xiao Yan tidak akan bisa melakukannya. Berani masuk dengan gegabah. Mari kita pimpin jalan. Suara itu baru saja jatuh, dan dia tersenyum tanpa ragu-ragu. Ikuti aku. Setelah ragu-ragu sejenak,
binatang api kehidupan dan kematian menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan ada benarnya, dan segera memimpin jalan. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya sendiri. Jika kata-kata Xiao Yan tidak masuk hitungan, kebanyakan dari mereka akan bergabung dengan monster tua yang ganas untuk membawanya kembali. Kekuatan sempurna Dou di bintang 6, meskipun ia memiliki api suci, tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan api suci. Ayo pergi. Melihat bahwa binatang api kehidupan dan kematian tidak ragu-ragu, Xiao Yan langsung menenggelamkan kepalanya ke dalam lava yang menakutkan tanpa ragu-ragu. Ia diselimuti oleh kekuatan api suci, dan dengan isolasi kekuatan jiwa, ia mengikuti dengan cermat pergi. Apakah kau yakin kau di sini? Tekanan Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat ketika tubuhnya tenggelam dalam bubur cair. Jelas, suhu dan tekanan di sini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Jangan khawatir, karena aku telah memintamu, aku pasti tidak akan menyakitimu. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, binatang api tidak menghindar, dan berbicara langsung. Bang bang bang, satu orang dan satu binatang buas menuju dasar lelehan. Apa itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba melihat pintu cahaya di depannya. Di dalam pintu cahaya itu, ada banyak aura samar, beberapa di antaranya membuat Xiao Yan merasa sangat takut. Di mana pintu masuk ke Yikuan kedua kehidupan dan kematian? Binatang api kehidupan dan kematian melirik Xiao Yan di belakangnya dan berkata dengan santai. Yikuan kehidupan dan kematian. Xiao Yan sangat gembira saat melihat ini. Nak, jangan pergi. Melihat Xiao Yan tiba-tiba hendak menggesek gerbang cahaya instrumen kedua kehidupan dan kematian, binatang api kehidupan dan kematian langsung menarik Xiao Yan menjauh dengan kekuatan kehampaan. Sebelum kau mencari kematian, bantu aku bertahan dari malapetaka sebelum kau mati. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Binatang api kehidupan dan kematian buru-buru berhenti dan memarahi Xiao Yan. Orang di Yikuan kehidupan dan kematian adalah orang yang membunuh tanpa berkedip gelombang. Xiao Yan memasukinya saat ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Ayo pergi. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu betapa kuatnya Yikuan kehidupan dan kematian ini, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama dan mulai bergegas. Ada terlalu banyak orang kuat di Yikuan kehidupan dan kematian kedua. Aku khawatir manusia di daerah rawa tidak cukup untuk mereka bunuh. Binatang api kehidupan dan kematian menggelengkan kepalanya, jelas tidak optimis tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Apa artinya ini? Xiao Yan tidak tahu apa yang dimaksud binatang api kehidupan dan kematian, jadi dia langsung bertanya. Monster tua yang kejam, orang ini sering membunuh manusia untuk mempertahankan penampilannya, berusaha menjaga penampilannya tetap muda dengan menyerap esensi manusia. Jadi kamu harus berhati-hati. Setelah binatang api kehidupan dan kematian selesai, tiba-tiba berhenti. Dia ada di sini, dia berkata singkat, lalu pupil mata binatang api hidup dan mati itu menatap kehampaan di depannya. Hanya itu, Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum Xiao Yan selesai berbicara, cahaya hitam memancar dari tubuh binatang api hidup dan mati itu, lalu keduanya langsung menghilang. Saat berikutnya, saat keduanya muncul, mereka tiba-tiba datang ke tempat yang sangat dingin. Rao memiliki perlindungan api suci, dan Xiao Yan tidak bisa menahan rasa dinginnya, jadi dia langsung bersin. Apa yang kamu butuhkan ada di sana? Binatang api hidup dan mati itu tampaknya tidak peduli dengan situasi Xiao Yan. Tugas binatang api kehidupan dan kematian adalah membawa Xiao Yan ke tempat penyimpanan api kehidupan dan kematian. Mengenai apakah Xiao Yan dapat menentukan api kehidupan dan kematian, binatang api kehidupan dan kematian tidak peduli sama sekali. Yaitu, api kehidupan dan kematian. Xiao Yan melihat ke arah binatang api kehidupan dan kematian, tetapi melihat tanaman yang sangat rapuh perlahan berdiri di ujung balok es. Itu api kehidupan dan kematian. Xiao Yan kini tengah menatap tanaman yang tak jauh darinya. Tanaman itu berwarna hitam dan putih, dengan rimpang hitam seukuran jari, dan daun putih besar, dan akarnya tersembunyi di atas es. Sedangkan untuk tanaman itu, api merah menyala perlahan-lahan mengelilinginya, yang cukup misterius. Itu api kehidupan dan kematian, jika kau mau, ambil saja sendiri. Binatang buas api kehidupan dan kematian itu langsung merasakan sedikit sakit saat melihatnya, dengan paksa menahan diri untuk tidak melihat api kehidupan dan kematian, lalu berkata kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, aku telah menjaga api kehidupan dan kematian selama ribuan tahun, dan sekarang orang lain mengambilnya di hadapanku,
dan itu masih terasa menyakitkan. Ingatlah bahwa api kehidupan dan kematian terbagi menjadi 7 daun dari awal hingga tertinggi. Dilihat dari penampakannya, itu adalah api kehidupan dan kematian yang terdiri dari 6 daun. Aku khawatir itu akan sangat membantu Xiaoyi untuk melangkah ke tahap pertumbuhan berikutnya. Tapi aku tidak tahu apa segel reinkarnasi di tubuh Xiaoyi. Xiaoyan berbicara perlahan, meskipun suaranya penuh kegembiraan, dia masih khawatir. Baru saja datang ke benua Doudi. Meskipun dia memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap dari Kaisar kuno Tuosi, tanda reinkarnasi misterius di dahi Xiaoyi selalu diingat oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu betul tentang segel reinkarnasi, tetapi jika dipikir-pikir, itu seharusnya bukan hal yang baik, dan Xiaoyan dan Xiaoyi memiliki hubungan yang baik. Mereka seperti saudara, jadi Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan Xiaoyi mengalami bahaya apapun. Xiaoyi melangkah ke tahap berikutnya, segel reinkarnasi. Tidak lama kemudian, binatang api kehidupan dan kematian di samping Xiaoyan mendengar Xiaoyan bergumam seperti itu, dan langsung menjadi terkejut. Jika tidak ada yang lain, hanya mencetak 3 karakter reinkarnasi adalah puluhan ribu kali lebih berharga daripada api kehidupan dan kematian di depannya. Bagaimana, kau tahu? Xiaoyan tampaknya telah memperhatikan keterkejutan binatang api kehidupan dan kematian, dan segera menoleh untuk bertanya. Wah, meskipun aku tidak tahu apa itu segel reinkarnasi, aku samar-samar tahu bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan para ahli di atas level Dosian. Dan dari apa yang baru saja kau jelaskan, kau mencari api kehidupan dan kematian, aku khawatir itu juga untuk orang lain. Binatang api kehidupan dan kematian berkata. Tidak buruk, menghadapi spekulasi binatang api kehidupan dan kematian, Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, jadi dia langsung mengonfirmasinya. Apa yang kau katakan seharusnya adalah roh api. Setelah jeda sebentar, mata api kehidupan dan kematian penuh dengan rasa iri. Ya, melihat bahwa binatang api kehidupan dan kematian menebak dengan benar, Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Kau tidak tahu sesuatu. Api suci adalah kekuatan atribut api yang paling murni, dan kekuatan semacam ini akan sering melahirkan beberapa makhluk dengan kecerdasan spiritual. Makhluk semacam itu disebut roh api suci. Peri api berbeda. Meskipun peri api juga merupakan perwakilan dari atribut api, peri api adalah individu yang mandiri dengan kekuatan yang sangat kuat. Kau juga dapat memahami bahwa api suci adalah kekuatan api murni, dan roh api suci hanyalah sebagian dari kekuatan api suci. Tetapi peri api adalah individu dengan kekuatan api, dan dikatakan bahwa peri api terlahir sederhana, hanya ketika disentuh oleh manusia mereka akan secara otomatis mengenali Tuhan. Dan begitu kau diakui oleh roh api, prestasi masa depanmu tidak akan terbatas. Binatang api hidup dan mati itu berkata dengan sedikit rasa iri. Siapa yang lebih kuat, Seng Yan atau roh api? Xiaoyan langsung bertanya setelah mendengar ini, bingung. Api suci hanyalah sekelompok kekuatan api yang menyilaukan, bahkan roh api suci hanyalah kekuatan, tetapi peri api adalah makhluk pendamping yang setia dengan kekuatan api yang kuat. Apakah kau mengerti? Binatang api hidup dan mati itu menatap Xiaoyan dan berkata, dan, peri api di masa dewasa telah melampaui api suci terlalu jauh, tetapi peri api membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk bergerak dari lahir hingga dewasa terakhir. Binatang api hidup dan mati berkata, dimengerti. Api suci itu kuat, dan bagaimanapun juga, seseorang perlu mengendalikannya, dan roh api dapat melawan musuh sendirian. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga mengerti apa yang dikatakan binatang api itu. Tidak apa-apa, baiklah, cepatlah dan kumpulkan api hidup dan mati, atau aku akan kembali ke sana. Binatang api hidup dan mati itu berkata dengan tidak sabar. Bagus, Xiaoyan menatap binatang api kehidupan dan kematian, dan langsung tertawa terbahak-bahak, lalu berjalan menuju obat api. Dia benar-benar orang yang pencemburu. Tidak cukup hanya memiliki api suci, tetapi juga memiliki roh api. Ini akan sangat memukul orang. 2 harta karun paling kuat dalam atribut api telah diperoleh dengan berita ini benar-benar tidak adil. Binatang api kehidupan dan kematian itu tertekan. Api suci selalu sangat kuat. Siapapun yang memperoleh api suci akan sangat menakutkan, tetapi dalam jangka panjang, itu sama saja dengan pertumbuhan peri api. Lagi pula, jika peri api memasuki tahap dewasa, mereka benar-benar asisten tangan kanan yang dapat melawan prajurit abadi. Api kehidupan dan kematian, ada 6 daun dalam api itu. Benda ini tidak mudah dikumpulkan.
Xiao Yan datang ke depan api kehidupan dan kematian, dan langsung ragu-ragu. Karena kekhususan api kehidupan dan kematian, pasti ada api dan es. Jika tidak ada satupun, saya khawatir benda itu akan layu dalam sekejap. Dalam hal itu, jelas akan gagal. Ya, roh tulang itu dingin. Namun, pada saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu tertawa terbahak-bahak. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, api yang membakar yang terpancar sangat dingin tiba-tiba muncul. Sebagai Kaisar Yan, Xiao Yan secara alami memiliki kemampuan untuk memisahkan api dari api kaisarnya sendiri. Berderak, kekuatan api dan es Xiao Yan baru saja menyentuh api kehidupan dan kematian, dan tiba-tiba api kehidupan dan kematian meledak dengan tolakan yang sangat kuat, dan kemudian pada saat berikutnya, tampaknya kekuatan kedua Xiao Yan tidak jahat, dan kemudian perlahan-lahan. Lengah, masuklah untukku. Namun, tepat saat api hidup dan mati mengendurkan kewaspadaannya, Xiao Yan tiba-tiba meminumnya, dan dua helai es dan api langsung membungkus api hidup dan mati. Saat berikutnya, itu muncul langsung di telapak tangan Xiao Yan. Namun di sini Xiao Yan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya Yao Lao, gelombang sarang akar tidak boleh rusak saat memetik herba, dan semuanya harus ditinggalkan. Meskipun herba ini telah dipetik olehmu, selama akarnya sarangnya tidak buruk, dan herba obat baru akan lahir dalam waktu singkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut mengambil api hidup dan mati. Huho, itu masih hampir terjadi. Xiao Yan tersentak beberapa kali, lalu melihat tamparan seukuran telapak tangan di telapak tangannya, yang memiliki 6 daun api hidup dan mati, senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan benda ini, dan dengan bantuan beberapa pil obat, Xiao Yi seharusnya bisa melangkah ke 9 bintang Doudi dengan lancar. Setelah Xiao Yi melangkah ke Kaisar Dou bintang 9, kita berdua bergabung bersama. Aku takut kekuatan kita akan meningkat sementara ke tingkat Kaisar Dou bintang 9. Lalu, kata Xiao Yan perlahan. Ambillah. Dengan sebuah ide di dalam hatinya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil api 6 daun kehidupan dan kematian kembali ke cincinnya sendiri untuk diamankan, dan kemudian dengan lembut datang ke sisi binatang api kehidupan dan kematian. Hehe, binatang api kehidupan dan kematian, aku ingin tahu apakah kamu tahu apakah ada 2 bahan obat ini di reruntuhan. Xiao Yan menatap binatang api itu dan tertawa jahat. Apa? Binatang api kehidupan dan kematian melihat bahwa Xiao Yan baru saja mengambil kembali api kehidupan dan kematian, tetapi itu tidak menghancurkan sarang akar api kehidupan dan kematian, dan memiliki kesan yang luar biasa terhadap Xiao Yan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Changlong Lu, Raja Ginseng Surgawi. Xiao Yan menyelesaikannya dengan lembut, dan segera menantikan jawaban dari binatang api kehidupan dan kematian, ada apa? Changlong Lu, Ginseng Raja Surgawi. Binatang api kehidupan dan kematian mendengar kata-kata itu, dan pupil matanya mengecil rapat. Jelas bahwa 2 pertanyaan Xiao Yan sangat mengejutkannya. Menurutmu apa 2 hal ini? Binatang api kehidupan dan kematian itu hanya tenang, lalu berkata kepada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu betapa berharganya kedua hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan. Dan bahan terpenting untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa adalah buah harta karun angin, embun Changlong, dan ginseng Raja Surgawi. Buah harta karun angin, Xiao Yan telah mendapatkannya dari Qinxin, tetapi 2 bahan obat terakhir hilang. Mengenai tubuh Kaisar Dou, rombongan Kaisar Dou bintang 6 yang sempurna di Sekte Ming masih terbaring diam di Xiao Yana saat ini, di ruang cincin. Jangan pikirkan Changlong Lu. Barang-barang dari keluarga naga dilarang di dunia, dan keluarga naga terlalu kuat, jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita manusia beli. Namun, ginseng Raja Surgawi tampaknya ada di Pulau Guanghan. Tampaknya setelah berpikir sejenak, binatang api kehidupan dan kematian berbicara. Benarkah? Xiao Yan langsung menjadi senang ketika mendengar ini. 2 ramuan obat terakhir, tidak peduli yang mana, terlalu berharga, jadi bisa menemukannya sudah cukup untuk mengejutkan Xiao Yan. Aku tidak akan berbohong padamu, aku samar-samar ingat ada 1 di Pulau Guanghan. Binatang api kehidupan dan kematian tidak bermaksud menipu Xiao Yan. Baiklah, setelah ini selesai, pergilah ke Pulau Guanghan dan cobalah untuk mendapatkan benda itu. Xiao Yan membuat rencana di dalam hatinya. Sekarang, kamu seharusnya bisa membantuku.
Mengatasi malapetaka. Setelah menunggu beberapa saat, dia berkata, "Hei, tidak apa-apa." Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya karena malu. Mendengar berita tentang ginseng Raja Surgawi, Xiao Yan melupakan semuanya. "Kemana kita akan melarikan diri dari malapetaka?" tanya Xiao Yan. "Pergi ke dunia cair tadi. Di mana aku bisa meningkatkan diriku, dan tingkat keberhasilannya juga akan meningkat," kata binatang api hidup dan mati. "Kalau begitu, ayo pergi." Xiao Yan mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. "Apakah kesengsaraanmu akan menyebabkan kesengsaraan guntur?" Dalam perjalanan pulang, Xiao Yan belum melihat Kaisar Dou Bintang 7 menyelesaikan kesengsaraan binatang ajaib itu, jadi dia langsung bertanya. "Bisakah, meskipun budidaya binatang ajaib kami berbeda dari manusia Anda, kami semua mengandalkan melampaui kesengsaraan untuk meningkatkan kekuatan kami, tetapi kami adalah jenis binatang ajaib, yang terlalu kuat ditekan oleh langit dan bumi, kalian manusia jauh lebih bahagia daripada aku." Binatang api hidup dan mati tertawa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu, Xiao Yan mengangguk segera setelah mendengar ini. Itu hanya karena orang-orang di daerah rawa yang menginginkan dua ikuan hidup dan mati, binatang api hidup dan mati, tidak sebaik kita. Mulut Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan sedikit cibiran, jelas ingin Xiao Yan memimpin. Xiao Yan, yang memanfaatkannya, tidak melakukannya. "Hahaha, anakmu benar-benar yin. Tapi aku menyukainya. Mereka hanya sekelompok sampah yang rakus akan hidup dan takut mati, tetapi mendambakan bayi itu." Binatang api kehidupan dan kematian mendengar rencana Xiao Yan, dan langsung berpikir itu tidak apa-apa, dan tidak bisa menahan tawa. Itu dia. Setelah beberapa saat, binatang api kehidupan dan kematian mengatakan sesuatu secara langsung kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sedikit setuju, lalu keduanya kembali ke dunia cair. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Xiao Yan. "Sangat sederhana, kau hanya perlu mengumpulkan kekuatan api suci ke dalam tubuhku. Sedangkan sisanya, serahkan padaku." Melihat ini, binatang api kehidupan dan kematian akhirnya menunggu saat ini dan tersenyum bahagia. Oke, Xiao Yan juga bukan orang yang suka menunda-nunda, jadi dia langsung setuju. "Sudah siap." Binatang api kehidupan dan kematian mengingatkan Xiao Yan, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Tiba-tiba, di dunia cair yang panas membara, lelehan besar tiba-tiba meledak, lalu berkumpul dengan panik menuju binatang api kehidupan dan kematian. Petik 2. Orang ini benar-benar gila. Melihat ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata bahwa binatang api kehidupan dan kematian melakukan ini, tetapi itu sama seperti ketika dia melahap api aneh itu. Jumlah kekerasan yang hebat untuk mencapai garis kritis kesengsaraan. Api. Setelah beberapa saat, binatang api kehidupan dan kematian itu ditutupi oleh lava merah menyala, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yan. "Huoxin Tianyan, berikan padaku." Xiao Yan segera memanggil api suci kuning tanah, dan kemudian api suci kuning tanah itu tiba-tiba menjulur ke tubuh binatang api yang hidup dan mati itu. Ah! Api suci kuning kaki baru saja melangkah ke tubuh binatang api kehidupan dan kematian itu, dan binatang api kehidupan dan kematian itu tiba-tiba meraung. Jelas, kekuatan api suci yang besar ini membuat hidup lebih buruk daripada kematian. "Bertahanlah, atau kamu akan kehilangan semua prestasimu." Xiao Yan tampaknya menyadari masalah hidup dan mati binatang api, dan segera keluar. Binatang api kehidupan dan kematian sangat berani, dan mereka ingin menerobos dengan kekuatan api suci, tetapi jika mereka tidak dapat bertahan dari cobaan di depan mereka, saya khawatir mereka akan berubah menjadi abu di bawah api suci. Bagaimanapun, api suci bukanlah api biasa. Sedikit saja, itu bisa dimusnahkan. Aku tahu. Binatang api kehidupan dan kematian mendengus dingin, jelas meremehkan kekuatan api suci, tetapi dengan gemuruh di dunia lava, serangkaian perubahan juga terjadi di daerah rawa. Ada apa? Leng Fuyao seharusnya menjadi orang pertama yang menyadari kelainan itu. Meskipun kekuatan Leng Fuyao tidak kuat, sebagai seorang apoteker, saya khawatir kekuatan jiwa di seluruh reruntuhan cukup untuk menempati peringkat 10 besar. Ada apa? Yueru bertanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kabut di rawa ini telah menghilang. Dan di atas daerah rawa, tampaknya ada awan petir yang mengembun, Anda tahu. Setelah Leng Fuyao selesai berbicara,
dia menunjuk tepat ke atas kepala semua orang. Awan petir, untuk apa ini? Siuki terkejut saat melihatnya. Awan petir ini sepertinya tidak dihasilkan oleh penyulingan pil obat, melainkan seperti malapetaka petir yang disebabkan oleh terobosan beberapa binatang ajaib. Qin Xin berkata sedikit, bencana petir yang disebabkan oleh kesengsaraan monster. Mu Feng dan Mu Yingying sama-sama tercengang, jelas tidak mengerti apa artinya ini. Beberapa binatang ajaib yang kuat akan menarik kendala langit dan bumi saat mereka menerobos, jadi akan ada kesengsaraan petir. Hanya setelah malapetaka petir kekuatan mereka akan menerobos. Jika kesengsaraan gagal, binatang itu akan jatuh sepenuhnya. Qin Xin menjelaskan, apa yang dilakukan Xiao Yan? Bagaimana mungkin malapetaka petir dipicu? Beberapa orang berpikir sedikit dalam hati mereka, tetapi mata mereka waspada terhadap orang lain. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan petir? Melihat ini, kelima racun itu juga bingung. Mungkinkah Xiao Yan ini memfasilitasi beberapa transaksi dengan monster di bawah? Lin Zhu menebak dengan berani gelombang jelas, Xiao Yan, bahkan Lin Zhu, takut padanya. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Setelah kelima racun selesai berbicara, mereka menatap area rawa, seolah-olah suhu yang membakar perlahan menyebar di bawahnya. Kesengsaraan petir, bukankah ini pertanda terobosan binatang iblis? Apa yang dilakukan Xiao Yan itu? Kata Xiao Bi dengan wajah bingung. Aku sedang memikirkan orang itu. Xintaqi menebak sesuatu, dan membuka mulutnya sedikit, dengan senyum di sudut mulutnya. Astrologi, Hoshitaki sudah hampir mempelajarinya, jadi menurut spekulasi astrologi, Xiao Yan seharusnya memperoleh api kehidupan dan kematian di bawah, dan penjaga itu juga harus dikalahkan oleh Xiao Yan. Bencana guntur dari binatang iblis. Saat berikutnya, pupil mata Qi Haoran menyusut rapat, menatap tajam ke bencana guntur yang mengerikan di atas kepalanya, ketakutan muncul dari hatinya. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yan? Bagaimana bisa ada suhu yang sangat panas di bawah daerah rawa, dan apa yang terjadi dengan perampokan guntur monster ini? Du Chun bertanya-tanya, bencana guntur ini jelas merupakan bencana guntur dari binatang iblis, tetapi jika Xiao Yan adalah binatang iblis, maka tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi jika demikian, saya khawatir hanya ada satu cara untuk mengatakannya. Bencana guntur ini disebabkan oleh penjaga di bawah. Mungkinkah Xiao Yan ditelan oleh penjaga? Qi Haoxing sedikit terkejut, kurasa tidak. Meskipun kekuatan binatang iblis di bawah ini sangat mengerikan, jelas mereka tidak memiliki kekuatan untuk melahap Xiao Yan hingga mencapai tingkat melampaui kesengsaraan. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya Dou di bintang 6 yang lengkap, aku khawatir aku tidak memiliki kepastian untuk menang saat dia benar-benar bertarung, jadi meskipun dia tidak bisa mengalahkan pelindung. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melarikan diri. Semakin menyilaukan, fluktuasi berbahaya perlahan muncul. Song Yue segera berbicara. Song Yue, kamu tidak memiliki ambisi untuk menghancurkan gengsimu sendiri, Xiao Yan tidak sekuat yang kamu katakan. Menurutku, Xiao Yan hanyalah seorang anak kecil yang tahu cara menggunakan konspirasi dan tipu daya. Mendengarkan kata-kata Song Yue, ditambah fakta bahwa Xiao Yan diadu di pintu masuk reruntuhan gerbang besi, kebencian saudara laki-laki kedua dari keluarga Qi terhadap Xiao Yan dapat digambarkan semakin dalam. Percaya atau tidak, Song Yue secara alami terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini, dan segera menatap kesengsaraan guntur yang semakin padat di langit. Tingkat mengerikan dari malapetaka guntur ini mungkin telah melampaui situasi yang dapat ditangani oleh Dou di bintang 7 mereka. Jika malapetaka guntur ini meledak langsung di rawa, maka bahkan jika Erikuan hidup dan mati ini berharga, itu hanya akan dapat melarikan diri jauh. Bagaimanapun, hidup mereka telah hilang, dan barang-barang mereka hanyalah kata-kata kosong. Apa yang terjadi di sini? Qi Haoran menjadi tidak sabar menunggu, dan segera berteriak. Mengikuti ketidaksabaran Qi Haoran, Feng Hong dan Song Yue mengabaikannya begitu saja. Tidak, kalian harus turun dan melihat. Apa yang dilakukan Xiao Yan ini? Setelah beberapa napas, pupil Qi Haoran tiba-tiba memancarkan sedikit tekad, dan tanpa ragu-ragu, dia menarik Qi Haoxing dan ingin melesat pergi menuju rawa. Jika kalian berdua percaya padaku, maka tinggalkan saja mereka. Aku selalu merasa bahwa ada banyak bahaya di daerah rawa ini. Jika kalian turun sekarang, aku khawatir itu tidak akan berbeda dengan kematian. Tepat ketika Feng Hong dan Du Chun bersiap untuk bertindak, Song Yue berbicara langsung, jelas bahwa Song Yue juga memperhatikan sesuatu.
Bagaimana dengan Yikuan kedua hidup dan mati? Feng Hong tampaknya cukup antusias dengan Yikuan kedua hidup dan mati, dan langsung berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan bisa memasuki benda itu untuk sementara waktu." Song Yue berkata langsung, jelas berdasarkan kekuatan Lei Jie, sepertinya Song Yue sudah menebak sesuatu. Lei Jie tampaknya telah pergi ke bawah rawa. Saat berikutnya, Hong Qian, orang mungil di samping Song Yue, berbicara langsung, dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. "Ini," Song Yue mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika perampokan guntur muncul di rawa, maka tidak diragukan lagi perampokan itu juga akan muncul, dan perampok itu kemungkinan besar adalah penjaga, sehingga mereka dapat memberikan pukulan fatal kepada para penjaga ketika mereka melewati malapetaka, dengan demikian memasuki tempat kejadian. Di dua mata air kehidupan dan kematian. Tetapi jika Lei Jie pergi ke bawah rawa, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa orang ini sudah tahu apa yang mereka pikirkan, dan itu akan merepotkan. Seseorang telah memasuki area rawa. Kakak kedua Ki Haoran, yang telah memasuki area rawa, langsung ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lain yang sedang menonton di sini, dan segera berkata, "Kakak kedua dari keluarga Qi, seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling. Mengapa mereka memasuki area rawa yang berbahaya saat ini? Apakah mereka menemukan sesuatu?" Melihat ini, Xing Taki mengangguk sedikit, jelas memikirkan sesuatu. "Nona, ada apa?" Xiaobi jarang melihat tuannya begitu serius, dan segera bertanya. Menurut ramalan astrologi, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling memimpin dalam malapetaka itu, dan kedua saudara laki-laki dari keluarga Qi tampaknya memiliki hubungan dengan sumber malapetaka itu. Xing Taki berbicara sebentar-sebentar. "Malapetaka, sumber malapetaka." Xiaobi mendengarnya, meskipun dia ragu, dia tampaknya tahu sesuatu, tetapi dia tidak banyak bertanya, tetapi Xiaobi percaya pada ramalan astrologi. Astrologi selalu misterius. Gurunya, Hoshitaki, memiliki pemahaman astrologi yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Jika Hoshitaki pun berkata demikian, saya khawatir kemungkinan besar semuanya benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengikuti, kata Xiaobi. Tidak, menurut dugaanku, malapetaka guntur ini seharusnya disebabkan oleh penjaga di bawah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana situasi Xiao Yan saat ini, Xiao Yan jelas baik-baik saja. Penjaga ini juga pintar. Dia tahu bahwa ada begitu banyak orang kuat di sini. Jika mereka menerobos ke daerah rawa, mereka mungkin akan menyebabkan pengepungan dan penindasan. Tetapi di bawah daerah rawa, banyak orang kuat takut pada hal yang tidak diketahui di bawah dan tidak berani turun. Selain itu, ada gelombang yang sangat panas di bawah. Jika saudara Qi kedua turun dengan gegabah, aku khawatir konsekuensinya tidak akan baik. Kata Xing Taki. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, Xiaobi segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, mereka berdua tidak terlalu kuat. Jika mereka pergi dengan gegabah, aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Seseorang turun. Sepertinya saudara kedua dari keluarga Qi baru saja diadu domba oleh Xiao Yan, dan sekarang mereka takut dua Yikuan hidup dan mati akan diambil oleh Xiao Jie terlebih dahulu. Jadi mereka tidak bisa menunggu, kata Wudu. Kedua orang ini punya niat buruk. Aku khawatir mereka sudah lama menaruh dendam pada Xiao Yan. Kalau terus begini, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Kata Lin Su, aku penasaran bagaimana Xiao Yan bisa hidup damai dengan penjaga di bawah begitu lama. Dan samar-samar aku merasa bahwa malapetaka guntur ini sepertinya tidak bisa dipisahkan dari Xiao Yan. Kata Wu Po. Kedua orang ini tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Lin Su perlahan menggelengkan kepalanya. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Seolah menyadari sesuatu, Wu Po tiba-tiba tertawa. Dengan keributan seperti itu, mata banyak orang tertuju pada daerah rawa. Pada saat ini, Lei Jie telah menghilang ke daerah rawa dan menghilang, dan daerah rawa telah kembali tenang. Meskipun orang kuat lainnya tidak sabar gelombang-gelombang tapi kita hanya bisa menunggu. Dan saudara-saudara keluarga Qi kedua juga memasuki daerah rawa secara langsung. Adapun Xiao Yan, dia sudah lama berada di sana. Kamu benar-benar membawa malapetaka guntur ke dunia yang meleleh ini. Xiao Yan melihat bencana guntur yang mengerikan mendekat, dan segera merasakan hawa dingin di belakangnya. Hanya karena tingkat ketakutan bencana guntur ini, saya khawatir dia hampir tidak dapat menerimanya dengan seluruh kekuatannya sekarang.
Selanjutnya, kesengsaraan guntur dari Warcraft Transcending Tribulation sangat mengerikan. Hehe, jangan takut, jika kamu menerobos rawa, saya khawatir itu akan menarik manusia kuatmu untuk menghalangi, jadi saya harus melakukannya. Untungnya, dunia lava ini masih terisolasi dari daerah rawa, jadi ada lapisan perlindungan ekstra. Binatang api hidup dan mati tidak takut dengan ejekan Xiao Yan, lagi pula, keduanya sekarang dalam hubungan kerjasama. Tidak apa-apa, kamu bisa menerobos dengan cepat. Setelah beberapa pertanyaan, Xiao Yan berbicara langsung. Seseorang ada di sini, tetapi saat suara Xiao Yan jatuh, mata binatang api hidup dan mati yang masih tersenyum tiba-tiba menjadi berat, dan kemudian mata mereka tertuju ke suatu tempat yang tidak jauh. Hahaha, Xiao Yan, aku tidak menyangka kau akan mendapat masalah dengan Guardian. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Sebuah tawa gila muncul di ujung dunia yang meleleh dengan kekuatan yang sangat besar. Hehe, saudara kedua dari keluarga Qi dari keluarga kerajaan Xuanling. Seorang kaisar petarung bintang 7 di tahap awal, dan seorang kaisar petarung bintang 7 di tahap tengah, dia benar-benar meremehkanku. Xiao Yan menatap mereka berdua, dan setelah berbicara, semangat juang yang mengejutkan muncul. Xiao Yan, aku tidak menyangka kau akan mendapat masalah dengan penjaga ini. Qi Haoran berdiri di tepi lahar dan berkata dengan penuh kebencian kepada Xiao Yan. Namun saat ini, Qi Haoran jelas dapat menemukan kesengsaraan guntur yang menyilaukan di depannya, disertai dengan dunia cair yang mengerikan di bawahnya. Awalnya, kedua bersaudara itu telah mempelajari kekuatan penjaga, tetapi mereka dipaksa masuk ke rawa oleh penjaga, dan mereka tidak tahu bahwa ada sebuah gua di bawah rawa. Karena kau sudah mengetahuinya, mengapa kau perlu membicarakannya? Menghadapi saudara laki-laki kedua keluarga Qi, Qi Haoxing, yang berada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, dan Qi Haoran, yang berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, Xiao Yan sedikit khawatir, tetapi dia jauh dari kata menyerah. Xiao Yan merasa menarik diri. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. 5 menit, binatang api kehidupan dan kematian itu tampaknya tahu ada yang tidak beres, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, karena aku telah memanfaatkanmu, aku secara alami akan membantu orang sampai akhir. Xiao Yan tertawa dengan mudah. Terima kasih banyak untuk itu. Binatang api kehidupan dan kematian tidak ragu mendengar kata-kata itu, dan terus melahap kekuatan di dunia yang meleleh. Dengan kekuatan api suci Xiao Yan, ada jejak samar guntur dan kilat. Munculnya perampokan. Aku tidak menyangka itu adalah binatang api kehidupan dan kematian. Api kehidupan dan kematian adalah hal yang baik. Qi Haoran menatap binatang api kehidupan dan kematian itu, tetapi senyum aneh muncul. Xiao Yan, mari kita hitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Pergi, penjaga ini sedang mengalami musibah, dan kekuatannya sangat berkurang. Pada saat berikutnya, Qi Haoran berkata tiba-tiba, aku serahkan penjaga itu padamu. Sedangkan Xiao Yan, serahkan padaku. Qi Haoran berkata kepada saudaranya Qi Haoxing. Meskipun saudaranya juga merupakan kekuatan dari 7 bintang Dodi di tahap awal, Qi Haoran selalu merasa bahwa Xiao Yan tidak sesederhana itu, jadi dia langsung menyerah. Ayo maju bersama, atau jika kamu kalah, jangan katakan bahwa aku tidak memberi kalian berdua kesempatan. Xiao Yan mencibir langsung ke saudara kedua dari keluarga Qi. Jika di tempat lain, Xiao Yan pasti tidak akan begitu sombong, tetapi bagaimanapun juga ini adalah dunia yang meleleh. Xiao Yan sendiri adalah atribut api, dan penambahan api suci dari api yang berbeda dan dunia yang meleleh dapat dikatakan sebagai peningkatan yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Jadi di sini bukan tidak mungkin untuk berhadapan dengan dua kaisar petarung bintang 7. Hahaha, Xiao Yan, kurasa otakmu rusak, kan? Dengan kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 6, kau mencoba menantang dua Kaisar Dou Bintang 7 kami. Qi Haoxing langsung tertawa menghina saat mendengar kata-kata itu. Jelas, Xiao Yan takut dengan kekuatan dahsyat mereka berdua. Namun, meskipun Qi Haoran mengatakan bahwa dia berpikiran sempit, dia sangat berhati-hati. Mengikuti kata-kata Xiao Yan, dia langsung menjadi waspada. Orang ini memiliki atribut api. Di dunia yang meleleh ini, kekuatan kita berdua dapat ditekan sedikit, tetapi itu merupakan peningkatan yang sangat tirani bagi Xiao Yan. Qi Haoran berkata perlahan dalam hatinya. Begitu banyak omong kosong. Xiao Yan berkata dengan tidak sabar,
dan kemudian sosoknya bergerak seketika. Pergi, tidak baik bagi kita untuk bertarung dalam waktu lama di sini, kita harus mengalahkan Xiao Yan secepat mungkin. Qi Haoran berkata, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung bersiul ke arah Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Apinya datang, menghadapi dua kaisar petarung bintang 7, Xiao Yan tidak takut dan mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, beberapa pilar api besar tiba-tiba muncul di dunia cair yang panas, dan kemudian bergegas menuju Xiao Yan dengan panik. Telapak keberuntungan surga agung, melihat api di dunia cair itu datang kepadanya, Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Bum bum bum, begitu suara Xiao Yan jatuh, jejak telapak tangan energi merah menyala yang menyilaukan muncul, dengan panik menyerang mereka berdua. Itu hanya tipuan kecil untuk cacing elang. Melihat ini, Qi Haoran mendengus menghina, dan kemudian tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan angin kencang yang tak terlihat segera menghilangkan serangan Xiao Yan yang tampaknya kuat. Makan aku, tangan roh misterius. Qi Haoran baru saja mematahkan serangan Xiao Yan ketika Qi Haoxing tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dari sini muncul energi merah gelap yang menakutkan di telapak tangannya. Bang bang bang, tanpa penundaan, dia tiba-tiba menyerang Xiao Yan yang berada di dekatnya. Tubuh abadi, menghadapi serangan sekuat itu dari Qi Haoxing, Xiao Yan tentu saja tidak menyangka bahwa dia bisa menghentikannya sesuka hatinya, dan segera memanggil tubuh Kaisar Dou. Tubuh Kaisar Dou baru saja muncul, dan segera memblokir serangan Qi Haoxing. Tubuh Kaisar Petarung, meskipun hal semacam ini tirani, itu telah dihilangkan selama bertahun-tahun, dan Anda pasti satu-satunya yang masih menggunakannya. Melihat ini, Qi Haoran tidak bisa menahan senyum. Meskipun tubuh Kaisar Dou sangat bagus, ia mengintegrasikan serangan dan pertahanan menjadi satu, tetapi karena terlalu rumit dan membutuhkan terlalu banyak energi dan sumber daya, sekarang hampir seluruh Suantian-Santian, hanya Pavilion Fenxiang yang masih bersikeras menggunakannya. Itu belum tentu benar. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan, lalu tubuh abadi emas yang menutupi tubuhnya tiba-tiba meledak ke dunia cair dengan sosok yang tersenyum. Orang ini tidak mungkin gila. Rao menggunakan penglihatan Qi Haoxing untuk melihat Xiao Yan bergegas menuju dunia cair yang berbahaya seperti itu. Tidak dapat menahannya lama-lama. Penguasa langit lapisan ke-7. Beban pertama. Tingkat kedua. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba menyembur keluar dari dunia cair, lalu penguasa kuno api abadi tidak muncul di tangannya saat ini, tetapi sekolah menengah pertama membungkus tubuh abadi emasnya, unggul. Bum bum bum. Saat berikutnya, tubuh abadi emas tiba-tiba menjadi gelisah di bawah kendali Xiao Yan gelombang, lalu tangan ilusi yang memegang erat penguasa kuno dari api yang berbeda tiba-tiba menghadap saudara kedua Qi Haoran bersiul. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan bubur cair di sini. Pupil mata Qi Haoran berkedip karena terkejut. Jelas, dengan bantuan kekuatan di dunia cair, saya khawatir mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 7, dan mereka tidak tahan. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, dua nyala api terang jatuh dengan lembut di depan saudara kedua dari keluarga Qi. Kedua bersaudara itu hanya merasakan panas di hati mereka. Tampaknya fluktuasi destruktif di atas nyala api raksasa itu sangat mengerikan. Tangan roh misterius, telapak roh misterius. Kedua bersaudara itu ragu-ragu, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 7. Mereka menggerakkan energi kehidupan di tubuh mereka dalam waktu singkat, dan tiba-tiba menamparkan penguasa api raksasa Xiao Yan. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 7. Benar-benar sulit dihadapi. Xiao Yan berdiri dengan tenang di dunia cair. Sosoknya secara mengesankan melindungi binatang api kehidupan dan kematian di belakangnya. Adapun tubuh abadi, itu melekat pada tubuhnya sendiri, dan penguasa kuno api abadi ada di tubuh abadi. Nak, hari ini, kamu harus mati. Hao Qing, pergilah dan buru Xiao Yan. Tampaknya setelah fase pemanasan, pupil mata Qi Haoran memancarkan warna darah yang aneh, lalu berkata kepada saudaranya, "Oke," dengan gaya rambut Qi Hao Qing, pupil mata keduanya tiba-tiba menjadi aneh. Ini adalah kutukan darah tingkat 5. Meskipun saudara laki-laki kedua dari keluarga Qi melakukan pekerjaan yang hebat untuk menutupinya, warna darah yang sekilas itu masih ditangkap oleh Xiao Yan.